Makhluk kotor. Pada suatu ketika, di sebuah pondok di dekat hutan, hiduplah Marco dan istrinya Muni. Mereka punya dua anak perempuan, Jenna, putri Marco, dan Clara, putri Muni. Jenna baik hati dan cantik, sedangkan Clara jahat dan kurang menarik. Namun, Muni yang dibutakan oleh rasa iri percaya bahwa Clara adalah yang tercantik. Suatu hari, Marco mengajak Jenna untuk ke hutan menebang kayu. Mereka bekerja keras sepanjang hari meskipun hujan. Saat mereka kembali ke rumah, mereka basah kuyup. Marco menyadari dia lupa membawa kapaknya dan takut kalau kapak itu tergeletak semalaman, kapak itu akan berkarat dan tidak berguna. Sayang, aku meninggalkan kapakku di hutan. Bisakah kau meminta Clara untuk mengambilkannya? Jenna basah dan lelah. Tidak, putriku akan masuk angin. Putrimu bisa pergi. Dia sudah basah. Aku yakin bisa bertahan lebih lama lagi. Marco tahu tidak ada gunanya berdebat. Dia juga tahu permohonannya tidak akan didengar. Dia menoleh ke arah Jenna. Jenna, ayah merasa tidak enak meminta padamu, tapi lutut ayah sakit. Kau harus kembali mengambil kapaknya, sayang. Iya, ayah. Aku tahu. Istirahatlah. Aku akan mengambil kapak. Lebih baik aku bergegas. Dalam hujan ini, bila kapak akan terkorosi lebih cepat. Akhirnya, dia sampai di tempat di mana kapak itu berada. Dia menemukannya, tapi dia terkejut. Ada 3 ekor merpati kecil duduk di dahan dan tampak sedih. Kalian sedang apa? Basah kuyup di tengah hujan, dasar merpati kecil. Terbang kembali ke sarangmu. Ini, remah roti yang kusimpan dari makan malamku. Itu akan memberi energi. Jangan khawatir merpati kecil, tapi sebaiknya aku segera pergi. Jika aku tidak pulang tepat waktu, ibu tiriku akan marah besar. Dah. Jenna mengambil kapaknya dan mulai berjalan kembali ke rumah. Sementara itu, merpati mendapatkan kembali kekuatannya. Ketiga merpati kecil itu bersyukur atas kebaikan gadis itu. Dia gadis yang baik. Sebenarnya aku juga lemah untuk merentangkan sayapku sebelum dia datang. Sebagai tanda terima kasih, mari kita beri dia karangan bunga yang tidak akan pernah pudar selama dia memakainya. Dan mari, biarkan burung-burung terkecil bernyanyi di antara bunga-bunga. Ya, itu akan indah. Marco belum pernah melihat putrinya tampak begitu cantik. Konyol sekali berjalan-jalan di malam dengan hujan deras dengan pakaian seperti itu. Dengan kasar, dia melepas karangan bunga itu dan menaruhnya di kepala Clara. Mawar pun layu dan merpati pun terbang keluar dari sana. Lihat betapa hebatnya hal itu. Sekarang makan malam dan pergi tidur. Setelah apa yang terjadi, pada malam berikutnya, Marco yang seharian bekerja keras, lupa lagi pada kapaknya. Namun kali ini, hati Muni terlonjak saat mendapat kesempatan mengirim putrinya ke hutan. Putrimu akan tinggal di rumah, dan putriku akan pergi dan membawanya kembali. Clara berjalan dengan susah payah melewati hutan dengan menggerutu. Ah, ini sungguh konyol. Mengapa aku harus melakukan semua ini? Ini benar-benar menyebalkan. Aku sungguh tidak suka dengan ini. Aku ingin karangan bunga itu, tapi aku tidak ingin melalui kesulitan ini untuk mendapatkannya. Aku tidak percaya aku berjalan di tengah hutan untuk sampai ke sini. Hei, kalian makhluk kotor, cepat pergi dari sana. Ketiga merpati itu berkerumun merencanakan balas dendam pada gadis kasar itu. Apa yang harus kita lakukan untuk membalas dendam? Kita tidak pernah diperlakukan seperti itu. Kita harus mencari cara untuk membalas dendam kita padanya. Aku tahu, dia tidak akan pernah bisa mengatakan apapun kecuali makhluk kotor selama sisa hidupnya. Oh, betapa pintarnya kau. Itu akan berhasil dengan indah. Burung-burung merpati mengepakkan sayapnya dan kegirangan karena sihir mereka akan menutup mulut dan nasib Clara. Clara bergegas kembali ke pondok, kemarahannya terlihat jelas. Nah, sudah dapatkan karangan bunganya? Makhluk kotor! Jangan bicara seperti itu. Apa maksudnya?
mulutmu, makhluk kotor. Ada apa dengan dia? Muni melihat sesuatu yang jahat telah terjadi dan mengalihkan kemarahannya kepada Jenna. Dasar gadis jahat, aku tahu kaulah dalang di balik semua ini. Katakan apa yang kau lakukan padanya. Tidak ada. Apa yang terjadi? Aku di rumah sepanjang malam. Hentikan kebohongan kotormu dan beritahu aku sekarang juga. Tidak, ibu harus percaya, Bu. Aku tidak akan melakukannya. Dia saudaraku. Kau penyebab semua ini. Aku tahu itu. Interogasi ini berlangsung lama dan membuat Jenna menangis. Marco telah keluar dari stasiun dan Muni mengatur waktu serangan verbalnya dan melontarkan tuduhan dan hinaan pada Jenna. Keesokan harinya, saat ayahnya tidak ada, Jenna pergi bekerja dan merpati saat melihatnya dengan gembira meletakkan karangan bunga di kepalanya lagi. Jika sebelumnya kehidupan gadis itu sengsara, sekarang keadaannya lebih buruk lagi. Muni menyiksanya. Kemarahannya meningkat saat melihat karangan bunganya. Lihatlah dia dengan karangan bunga konyol di kepalanya. Dia pikir dia sangat istimewa. Makhluk kotor! Makhluk kotor! Dia hanyalah beban bagi kita. Hal ini berlangsung cukup lama. Suatu hari, saat putra raja sedang melintasi hutan, dia mendengar beberapa burung aneh berkicau lebih merdu daripada yang pernah dikicaukan burung sebelumnya. Dia begitu cantik. Permisi, Nona. Bolehkah aku bicara denganmu? Halo, siapa kau? Dan siapa yang memberimu karangan bunga mawar bernyanyi itu? Aku Jenna. Aku tinggal di gubuk di pinggir hutan. Karangan bunga itu, aku tidak tahu bisa ada di sini. Kecuali itu hadiah dari merpati yang kuberikan makan saat mereka kelaparan. Sang pangeran senang dengan jawabannya. Terkesan dengan kebaikan hatinya. Kau memiliki hati yang baik, Jenna. Maukah kau ikut denganku ke istana dan menikah denganku? Aku akan merasa terhormat, tuanku. Baiklah, kita akan mengadakan pesta pernikahan yang indah. Sehari setelah pernikahannya, mempelai wanita mengirimkan utusan membawa hadiah indah untuk ayahnya dan menceritakan tentang nasib baik yang menimpa dirinya. Adapun Muni dan Clara begitu diliputi rasa iri hingga mereka jatuh sakit dan terbaring di tempat tidur. Muni menyusun rencana licik untuk membalas dendam pada Jenna. Kita harus mencari bantuan dari penyihir tua di kota. Dia bisa membuatkanmu topeng duplikat wajah Jenna. Makhluk kotor! Aku meminta bantuanmu, penyihir bijak. Aku bisa membuatkanmu topeng yang nyata. Hanya sedikit orang yang bisa membedakannya. Namun, saat putrimu pertama kali memakainya, sebaiknya ia berpura-pura sakit gigi dan menutupi kepalanya dengan kerudung berenda warna hijau. Terima kasih. Bantuanmu sangat kami hargai. Kabar tersiar, perburuan besar telah direncanakan. Dan sang pangeran akan meninggalkan istana esok paginya, meninggalkan istrinya sendirian. Ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Aku senang sekali kau bisa datang. Biarkan masa lalu berlalu. Tolong, bawalah hadiah indah ini bersamamu. Sekaranglah waktunya. Letakkan pipimu di atas tanganmu seolah-olah kau sedang kesakitan dan ingat jangan bicara. Istriku, sayang, ada apa denganmu? Beritahu aku, apa rasa sakitnya buruk? Dia merasa sangat khawatir, sangat ingin mengetahui penderitaannya. Aku harus memanggil semua tabib istana untuk mengoleskan ramuan yang menenangkan kebagian yang sakit. Makhluk kotor! Apa yang kau katakan? Istirahatlah. Kau akan merasa jauh lebih baik di pagi hari. Karena tidak bisa tidur, sang pangeran memandang keluar jendela. Gadis itu, anehnya dia mirip dengan istriku. Sang pangeran yang masih bingung dengan kondisi istrinya memutuskan untuk memanggil tabib istana untuk membantunya. Aku memanggil tabib untuk merawatmu. Makhluk kotor! Makhluk kotor!
Tolong minta maaflah kepada mereka. Kita butuh bantuannya. Namun sang putri tetap diam, tidak mau berbicara atau menjelaskan perilakunya. Malam itu, sang pangeran memutar dan membalikan tempat tidur dengan perasaan nostalgia dan bersalah. Bagaimana mungkin gadis pendiam dan lemah lembut yang begitu menawan yang menjadi pendampingku dari hari pertama pernikahan kami, tiba-tiba menjadi seperti ini. Wanita kasar dan pemarah ini. Bahkan dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Bahkan jika itu untuk menolong dirinya. Dia membutuhkanmu, dia membutuhkanmu. Hancurkan mantranya, pangeran. Bangun, ke pantai, dia menunggu. Sebuah sentakan menyadarkan sang pangeran. Tatapannya langsung beralih ke jendela, berharap bisa melihat Jenna di luar. Tunggu, tolong tunggu aku akan datang. Sang pangeran bergegas ke pantai tempat dia melihat penampakan itu, dan kali ini dia dengan erat meraih tangannya. Kau adalah istriku, cinta dalam hidupku dan tidak akan pernah aku lepaskan. Tidak, tunggu. Aku tidak akan membiarkan mantra ini menipuku. Cinta sang pangeran bertahan dan mantra para penyihir dipatahkan. Jenna, kau kembali. Tidak, tunggu. Jika kau di sini bersamaku, lalu siapa yang ada di sana? Katakan padaku, Jenna, siapa yang melakukan ini? Itu Clara, adikku, yang iri dengan kebahagiaanku. Moni, ibunya mendorongku ke air, mencuri jubahku. Merpati datang menyelamatkanku dan membuatku bertahan, tapi keberanianmu menghancurkan mantranya. Pangeranku. Makhluk kotor! Makhluk kotor! Jika itu terserah aku, kau akan dipenjara seumur hidup. Tapi kebaikan istriku telah menyelamatkanmu. Clara dimaafkan oleh Jenna dan ditaruh di atas kuda, lalu dikirim ke negeri yang jauh untuk diasingkan malam itu juga. Makhluk kotor! Aku mencintaimu. Aku lebih mencintaimu. Dan sejak hari itu, Pangeran dan Putri Jenna yang sebenarnya hidup bahagia selamanya.